Shalom, apa kabar saudara? Saya berharap kita semua boleh dalam keadaan baik. Ya, hari ini saya akan membagikan sharing firman dari Lukas 14 ayat yang ke-25 sampai 27, kemudian sambung ayat 33. Perikopnya di situ berbicara tentang segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Kalau kita lihat di sini, saudara, sepertinya untuk menjadi murid Yesus sangat berat syaratnya. Ya, kita harus meninggalkan, katakan di situ, bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, keluarganya, dan kita harus mau memikul salib. Ini ada sesuatu harga yang sangat mahal untuk mengikut Yesus. Tapi apakah seperti itu yang dimaksud Tuhan ketika kita mengikut Yesus, kita tinggalkan semuanya? Sebenarnya Tuhan sedang berbicara tentang hati kita. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ketika masih ada prioritas lain dalam hati kita, rasanya sulit untuk menjadi pelaku firman. Karena firman Tuhan tidak bisa diterima dengan logika, dengan pikiran kita. Tuhan ingin kita punya hati yang terbuka, hati yang sepenuhnya tertuju kepadanya. Jadi itu yang Tuhan inginkan adalah hati kita yang diperbaharui. Jadi untuk mengikut Yesus, tidak bisa kita pakai pertimbangan dan pikiran kita. Tidak bisa kita pakai pengertian kita sendiri. Ya, yang lama harus dibuang, benar-benar ditanggalkan dan kita menjadi manusia baru. Artinya ada sesuatu yang Tuhan ingin ubah dalam hidup kita. Itu manusia baru itu seperti rebuild, dibangun kembali. Jadi bukan direnovasi. Kalau gedung, saudara lihat, gedung direnovasi kan bisa masih ada beberapa bagian yang tersisa, kemudian akan diperbaiki di beberapa bagian saja. Itu artinya direnovasi. Tapi kalau di rebuild, dibangun kembali, itu benar-benar dihabiskan. Benar-benar dihancurkan, diratakan, dan kembali dibangun. Bahkan mungkin dari fondasinya. Kalau kita akan membangun bangunan yang mungkin tadinya 1 tingkat, kemudian menjadi 2 atau 3 tingkat, itu fondasinya pun harus disesuaikan. Jadi di sini kita lihat Tuhan ingin kita, manusia baru kita, itu benar-benar dibangun kembali. Bukan sekedar direnovasi, artinya masih ada pikiran kita, masih ada logika kita yang berperan di dalamnya. Tapi ketika kita mau menjadi pelaku firman, kita harus benar-benar bisa terima dengan hati kita. Nah, ayat 33-nya saudara katakan di situ, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Ayat ini saudara, saya dapat waktu awal-awal saya terima Yesus, kemudian saya mulai sungguh-sungguh. Cuma saya nggak ngerti ketika dapat ayat ini apa yang dimaksud, saudara. Ketika kita harus melepaskan diri dari segala miliknya. Apakah kita mesti jual semuanya? Ya, seperti anak muda Nikodemus yang waktu tanya pada Tuhan, apalagi Tuhan yang harus aku perbuat? Jualah semua hartamu dan ikut aku. Dan anak muda itu undur. Nah,
Tapi di sini Tuhan kasih pengertian ke saya itu tidak instan, saudara. Jadi melalui berbagai pengalaman hidup yang Tuhan ajarkan. Karena Tuhan ajarkan itu seperti sekolah kehidupan. Jadi untuk mengerti ayat ini, apa artinya sih melepaskan diri dari segala miliknya? Itu intinya kita tidak merasa memiliki. Apa yang masih engkau rasa miliki, itu Tuhan akan habiskan, Tuhan akan hancurkan supaya kita punya hati yang benar di hadapannya. Apa yang kau andalkan? Kekayaan. Saya pernah ajarkan pada saya tentang kalau engkau mengandalkan kekayaan. Pernah diizinkan Tuhan, saudara, kami mengalami kami ditipu orang sampai habis. Jadi kami kerja kurang lebih 13 tahun dan hasil tabungan kami itu habis, saudara, ya, benar-benar. Apa yang kau andalkan? Kekayaan itu bukan milik kita. Kemudian harga diri, ya, ketika kita punya harta, ketika kita punya kedudukan, dihargain orang. Orang lain ketika kita datang akan menyambut dengan baik. Tapi ketika waktu itu saya diizinkan untuk mengalami proses itu, saya merasa seperti keset, saudara, yang benar-benar saya diizinkan tuh untuk merasakan sesuatu yang begitu direndahkan. Nah, tapi perasaan itu Tuhan izinkan supaya saya bisa ngerti apa sih yang kau masih andalkan. Seberapa besar harga dirimu. Jadi ayat Lukas 14 ayat 33 ini, itu benar-benar mempunyai pengertian yang dalam. Dan Tuhan ajarkan day by day dengan segala pengalaman hidup yang Tuhan berikan kepada saya. Makanya saya anjurkan saudara juga untuk mencatat, karena apa yang Tuhan ajarkan itu semua saya catat di buku catatan, saudara. Catatan saya yang sekarang sudah sampai buku keempat. Saya coba review kembali, ini adalah spiritual journey saya. Jadi buku-buku ini adalah seperti diary saya dengan Tuhan. Tuhan bicara apa, saya catat. Ya, setiap kali kalau saya saat teduh atau ada sesuatu yang Tuhan katakan, saya catat. Nah, di sini memperlihatkan, di sini ada kegagalan saya, di sini ada keterpurukan, ada sakit hati, ya ada sukacita, dan semuanya itu terekam di sini, saudara. Jadi saya anjurkan saudara ketika saudara mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara saat teduh catat, saudara, apa yang Tuhan berikan pada saudara, Tuhan catat di buku ini. Saya sempat review beberapa hari yang lalu, saya coba lihat-lihat lagi buku saya yang pertama ini, saya tulis tahun 2005, saudara. Jadi saya mulai mencatat rapi itu 2005. Sebelumnya saya kadang mencatat di kertas, seringkali hilang kalau di kertas, saudara. Tapi kalau dicatat rapi di buku itu akan terlihat perjalanan kita bersama Tuhan. Ya, spiritual journey kita akan terlihat. Ya, bagaimana kita pernah terpuruk, bagaimana kita pernah kecewa, bagaimana kita pernah disakiti, tapi kita bangkit lagi. Dan ini memperlihatkan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau sampai hari ini saya masih bisa berdiri di hadapan saudara, saya masih dipakai Tuhan, itu semua karena kasih anugerahnya. Karena buku-buku ini yang menjadi saksinya, saudara. Karena semua apa yang saya alami itu saya catat di sini. Bahkan ketika saya review ada tahun 2008, kenapa sempat hilang gitu, ada yang terputus. Selama setahun saya nggak nulis. Ternyata di tahun 2008 itu saya mengalami
titik terendah dalam kehidupan saya yang hampir-hampir saya tinggalkan Tuhan. Hampir-hampir saya kecewa berat dengan apa yang saya alami dan itu titik terendah lah dalam kehidupan saya. Tapi Tuhan tetap ada buat saya dan Tuhan tolong. Buktinya sampai hari ini saya ada di hadapan saudara. Jadi semua kehidupan kita seperti yang saya bagikan di sharing sebelum ini, sharing bulan lalu, betapa hidup kita itu sebenarnya seperti sebuah film dan Tuhan Yesus adalah sutradara agungnya dan kita jalani, dan di dalam ini setiap chapter, setiap pengalaman hidup yang kita alami itulah yang akan membuat kita bisa mengerti betapa baiknya Tuhan. It's okay kalau kita mengalami sesuatu yang membuat kita down, membuat kita kecewa, membuat kita terpuruk, tapi di kemudian hari kita bisa mengerti bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Itu hanya sebuah chapter yang akan membawa kita ke perjalanan hidup berikutnya. Dan saya percaya sisa hidup yang Tuhan berikan, saya berdoa supaya saya bisa finishing well, saudara. Saya tetap bisa mengikut Tuhan dengan setia. Nah, semua itu Tuhan ajarkan untuk kita lepas dari rasa memiliki. Apa sih yang kita banggakan? Apa sih yang kita merasa masih miliki? Kalau seseorang merasa sakit hati, nggak bisa mengampuni, itu masih ada ego yang dimiliki, masih ada rasa keberhargaan dirinya yang belum diserahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya kita mudah sakit hati, itu sebabnya kita tidak mudah untuk mengampuni. Nah, karena hidup ini kan sebenarnya semua kepunyaan Tuhan. Dan saya ingat satu quote, saudara, yang saya tulis di buku Alkitab saya yang lama. Ini sampai sudah sobek-sobek ya, saudara ya, karena sudah lama sekali, jadi saya ganti dengan Alkitab baru. Saya pernah tulis quote ini, receive Jesus, cost nothing, follow Jesus, cost something, but to serve Jesus, cost everything. Ketika kita sungguh-sungguh kita serahkan segalanya untuk sepenuhnya mengikut Yesus, segala sesuatu harus diserahkan pada Tuhan, supaya kita bisa mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, bukan menurut pikiran kita, menurut pertimbangan kita, atau kemauan kita sendiri. Ya, saya bagikan juga di Yehezkiel 47, Yehezkiel 47 ayat 3 dan 5. Ayat 3 sampai 5, saudara. Yehezkiel 47 ayat 3 sampai 5 dikatakan, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Jadi ada satu proses di situ ketika kita menerima Yesus sampai kita bisa menyerahkan segala sesuatunya, itu seperti apa yang ditulis di Yehezkiel 47 ayat 3 sampai 5. Perikopnya adalah sungai yang keluar dari bait suci. Jadi ketika kita mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita belajar, Tuhan suruh kita masuk lagi, lebih dalam lagi, 1000 hasta masuk lebih dalam lagi. Itu bicara kedalaman hubungan dengan Tuhan. Jadi kita dibawa untuk, ayo
terus masuk lagi, masuk lebih dalam lagi, masuk lebih dalam lagi untuk mengenal Kristus. Sampai akhirnya kita tidak bisa berdiri dengan kaki kita sendiri. Jadi kalau kita di dalam air ya saudara, itu kan air itu dikatakan dari mata kaki, lutut, sepinggang, kita masih bisa berdiri dengan kekuatan kaki kita. Nah, tapi ketika air itu sudah semakin tinggi dan akhirnya kita sudah tenggelam, ya kita berenang akhirnya saudara, kan kita mengikuti arus itu, mengikuti aliran air itu. Jadi tidak bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, bicara pengertian kita, pikiran kita sendiri, logika kita sendiri, kemauan kita sendiri, kehendak kita sendiri. Jadi kita sepenuhnya mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya, saya percaya masing-masing dari kita punya spiritual journey yang berbeda, tapi semuanya pasti ada dalam perlindungan Tuhan. Kita semua pasti berjalan bersama Tuhan dan Tuhan yang menguatkan saudara dan saya. Yuk saudara, saya ajak untuk kita mulai tekun mencatat apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Ya seperti sekolah kehidupan tadi saudara. Sampai kita akhirnya tidak memakai pikiran kita sendiri, logika kita sendiri, tapi kita terima dengan hati dan kita punya hati yang taat, hati yang lembut untuk mengikuti kehendak Kristus. Dan saya percaya kita semua akan dibawa Tuhan lebih lagi untuk mengenal Dia, dan akhirnya kita bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena segala sesuatu adalah kepunyaannya, termasuk hidup kita. Ya, saya firman ini boleh memberkati kita semua, dan saya berdoa saudara punya spiritual journey bersama Tuhan, dan itu indah. Semuanya indah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.